Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati yaitu pengurus Masjid Al-Hikmah, yang kami hormati pemerintah setempat yang sempat hadir pada kesempatan ini, Pak RW, Pak RT, masih Mang Irwan? Masih. Yang kami hormati para orang tua kami, adik sana semuanya, ibu-ibu hadirin sekalian serta anak-anak kami yang kami cintai. Mengawali tausiah pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk senantiasa tak jemu-jemu memanjatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang tinggi yang sering kita baca, alhamdulillahirabbil. Pada malam hari ini, pada malam yang berkah ini, kita masih dapat hadir dan berkumpul di tempat yang sangat baik ini. Karena tidak ada tempat yang paling mulia, tidak ada tempat yang baik di atas muka bumi ini terkecuali yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat kita menyelesaikan berbagai permasalahan. Apakah kita mendapatkan nikmat dari Allah? Apakah kita mendapatkan ujian dari Allah? Dan apakah kita mendapatkan semua dari nikmat-nikmat yang tidak bisa terpecahkan? Semuanya ada di sini. Tidak lain jawabannya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu apa artinya? Cukuplah Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan kita, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur adalah konsekuensi bagi orang yang beriman kepada Allah. Apa konsekuensinya? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila sadid. Kata Allah, siapa yang bersyukur atas nikmat maka aku ketambah. Akan tetapi siapa yang ingkar, maka ingat azabku sangatlah pedih. Begitu banyak nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallaha la yatuhsuha. Kalau nak merikin berapa banyak nikmat yang Allah berikan, Pak Bu, dek katerikin kita merikin. Maka oleh sebab itu jangan sampai maluan kita disindir. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaz. Nikmat yang mana lagi, kata Allah, yang kalian dustakan? Maka agar kita tidak malu kepada Sang Maha Pencipta, tidak lain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai awak kita lah ngaku beriman, lah sembahyang bertahun-tahun, empai oleh masalah dikit, lah mulai kita mencakap masalah dia sesuai ngari jema, ia beragama Islam. Nyela lolo pantun, lom dia pantun kita kan. Kalau lolo pantun, kalau ada perih pahit daun gendula kaku atap ka. Kalau ada tangga ke langit, niscaya dunia ini kaku tinggal ka. Kata di muat itu kan sambil nendang kaling beras. Dia boleh lah itu. Maka oleh sebab itu, alhamdulillahirabbil. Kemudian selawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa imannya wahai sahabat-sahabatku yang paling hebat? Lalu dijawab oleh para sahabat, iman yang paling hebat itu wahai Rasulullah adalah iman para malaikat.
Kata Rasulullah, bukan. Kalau bukan, iman yaitu para nabi. Bukan pula karena mereka langsung bertemu kepadaku. Siapa lagi kalau bukan itu para sahabat? Bukan pula karena bertemu dengan nabi. Tetapi yang paling itu siapa Rasulullah? Orang yang paling hebat imannya adalah umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, yang tidak pernah bersalaman denganku, yang tidak pernah berjabat tangan denganku, tetapi mereka masih memuliakan namaku, masih saja mengagung-agungkan ajaran-ajaranku, masih meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merekalah kelak yang berhak bersanding, yaitu bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ni memang hebat nian, kita ni iman kita ni hebat nian. Wajar para sahabat, wajar para tabi'in dia banyak bertemu dengan para rasul dan dia bertemu dengan nabi. Kalau kita bertemu lagi akan tetapi kita meyakini dari orang tua kita dahulu sampai mbak ini, kita yakin bahwasanya Rasulullah adalah khatamul anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur Nabi Musa saja memohon kepada Allah, meminta menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tanpa diminta, kita telah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, di tengah-tengah ada burung ceko. Lebih cepat, lebih bagus aku dak kabar tele-tele, karena mata lah mulai kenyang ge apa lana tidur. Kenyang ge hanya dia di sini ada tadi kan, mau dawat dia, mau tapai dia. Oi dia satu memang sunnah Rasulullah nian, satu dia minum air putih, lah ngambil rodo, lah sembayang, yakin aku kan. Makan kerma 3 tidak terliap kapo. Makanya sembayang tadi ku gas dikit-dikit ada. Gas melambat dikit. Gas melambat dikit. Jadi ku gawat ini amu dia ini lama ke bagai ini tertumpah tu. Bapak Ibu Hadirin sekalian, jadi kita senang nian pada malam hari ini dapat hadir berjumpa kembali dalam acara yaitu peringatan Nuzulul Quran. Jadi berapa? Sejam. Jadilah sejam. Ibu-ibu nana 2 jam. Nah, ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, dulu aku lah hadir di sini, berjumpa di sini, aku di sini lah mengasih dusun lamanku dewe. Bukan undangan, bukan tausiah. Inilah aku anggap adik sana ku dewe. Terakhir kemarin aku tausiah, ada acara umroh di situ, ada nih datang di sana. Acara umroh di situ kemarin kan. Nah, alhamdulillah hari ini dapat berjumpa kembali kita dalam acara tausiah, yaitu tidak lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu acara apa kita dulu di sini? Nuzul Quran pula. Oh, Nuzul Quran pula. Kadang-kadang ini didikin aja, makanya aku dokumentasikan lewat YouTube ya. Ini bukan promosi sebenarnya. Ini sebenarnya nak minta kinai. Nak minta kinai like, subscribe dan komen. Ya, itu tujuannya. Udah itu aku beringat tadi dek teringat jika tu apalah tema-tema nek kelunjuk dulu. Karena ceramah ni amu sama ngenek dulu di magi nganenge. Nyala dia deh. Hanya empok dainya sama, hanya tu dikicek lain masih lemak tulah dia. Nyala dia deh. Memang dia punya alap dia kan. Siapa lagi Kang Ojo? Kamu bukan dewek. Nah, ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, kembali kita memperingati Nuzulul Quran ini. Jadi Nuzul Quran itu 2 bahasa. Nuzul artinya turun. Quran adalah kitab suci Al-Quran yang begitu banyak namanya Al-Bayyinah, Al-Furqan dan lain sebagainya. Kalau turun di pucuk apa di bawah? Badah. Antak ke turun tadi. Lain kalau Isra Mi'raj, kalau Isra itu memang berjalan malam.
Kalau Mi'raj naik, Ihsan di bawah naik setinggi-tingginya. Makanya kalau ada lanang nek dia rajin berjalan malam, mulai malam ini pantaulah Isra. Mana bapang siano Isra? Apa dia ke main dom, apa kan nimbok? Jangan dikicaukan nimbok atau purangan des. Mana dia Isra? Kalau dia Mi'raj artinya naik. Ayo naiklah dengar Mi'raj Qur'an kan ya kan. Naik jambu, naik niung Mi'raj. Nah, kalau nuzul tuh turun dari atas yang paling tinggi, tidak lain adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala yang dirahasiakan. Jangankan kita, jangankan para nabi, jangankan malaikat pun dia tahu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat Allah Subhanahu wa taala, alam Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Qur'an itu diturunkan, Al-Quran itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah letakkan di namanya Lauhil Mahfuz, adalah tempat yang sangat tinggi, tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ini kok ambil sekitar 10 menit baik, kita tarik ke kesimpulan. Cuman ini perhatikannya, kalau di Quran ini pendidikan ini, kalau ditanya Ihsan di mana Quran kamu tuh? Entah di Quran kamu tuh kan. Yang penting akulah Quran ceritanya aja. Jadi ini ceritanya. Jadi dari Allah, ini ku serius sedikit, dari Allah ke Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah itu? Langit yang paling dekat dengan bumi. Jadi tempat yang sangat diberkahi oleh Allah, langit yang paling dekat dengan bumi. Dalam sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, jarak antara badah kita ni bumi dengan langit pertama, ia paling dekat. Itu langit pertama itu jarak mangke pacak ditempuh 50.000 tahun, bahkan 7.000 tahun. Damping dia itu. Damping dia. Jauh. 50.000 tahun pengen sampai itu tuan. Nah, maka itu diletakkan. Jadi dari Allah ke Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu diletakkan di situ langsung 30 juz per satu buku. Dan memang Al-Quran itu ada dia urutannya, cuman diletakkan di Baitul Izzah namanya. Nah, dari Baitul Izzah itu dia turun satu malam. Turun satu malam itu, itulah yang disebut dengan ayat yang kita sering baca, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Pada malam itu, yaitu Allah turunkan malam yang penuh dengan keberkahan, itulah malam nuzul Quran. 17 Ramadan diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian ada ayat lagi, Inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Nah, jadi ingatkah tanggal 17 itu Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang di Quran kele. Ingatkah Izzah? Siapa ada di nama Izzah? Dari Baitul Izzah kemudian Allah turunkan ke bumi melalui yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan tempat, disesuaikan dengan yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan surat apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diterima perintah tersebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita kenal, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai Iqra bismi khalaqal Iqra wa rabb allazi al'ama
Ngapa ngecek apinya tuh kan? Al amal insana malam ya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut, dipaksa. Rasulullah tidak tahu, dia baca dipaksa, dikepit dengan Jibril, dipaksa akhirnya bacalah. Lah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah ada je menek bertanya tini selagat? Ngapa katanya Nabi tu dia tahu baca? Ngapa dia tahu baca katanya, padahal Nabi, kalau Nabi waktu itulah pintar, dia lah baca, maka ditakutkan orang-orang di luar Islam pasti tidak akan pernah percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan wahyu tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau Al-Quran itu dikecekkan bahwa itu adalah ciptaan buatan syair Muhammad. Nah, itu alasannya ya kan. Kalau itu banyak je mana nak selagat ini kan. Selagat Tanjung Mula, selagat Tanjung Agung. Nah, kemudian turun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuringkas selama 23 tahun. Ada yang nyebutkan 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Itu ama sehari saja lebih lah 23 tahun dia itu maka. Amna diselagati pula itu kan. Jadi 22 bulan 22 tahun 22 bulan 2 hari. Jadi lebih sehari lah setahun dia itu lah masuk 2023. Ama lebih sehari saja tanggal 1 tahun baru. Itu diselagati. Apalagi lebih dari 2 bulan. Nah, 13 tahun berada di kota Mekah, Rasulullah menerima perintah tersebut. Kemudian 10 tahun di kota Madinah. Nah, 13 tahun di kota Mekah, maka itulah ayat yang diturunkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut dinamakan yaitu surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kemudian yang di Madinah disebut Madaniyah. 23 tahun. Kadang sehari dia turun, kadang bulan depan. Di sini dia langsung serentak turun. Dikit-dikit. Ada yang terakhir turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 6 bulan, bahkan ada 9 bulan dia turun sampai dia ejek ngari bini Abu Jahal. Maka abu-abu tu di dunia lemak tu, rumah abu-abu tu kan. Ngajak sara galau tu. Termasuk ngesek tu berdingin tu kan. Nah, kemudian ya sampai diijaz, wahai Muhammad, kena Muhammad tu katanya lah sedih, Muhammad tu lah demam, tinggalkannya dengan malaikat, sok-sok nak jadi nabi katanya kan. Kena lah tinggalkannya, memang sandi dulu rumah ibu-ibu Abu Jahal tu banyak dia tu. Ni dia galancanya ceripin teman. Hanya di sini diam di sini kan. Yakin aku. Pemendam galanya banyak. Kebila diajong langsung diajong udah cuka dengar buat air kopi. Langsung pergi kanya itu kan. Di dalam ibadah kami banyak yang bersembres itu. Udah katanya gula keruan kamu, kopi keruan, kudahlah dewe. Ngajong payah pula. Itu. Nah jadi katanya Muhammad tu mulai katanya urung diangkat jadi nabi dia tu lah tinggalkannya dengan malaikat. Maka pada waktu itu adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menentang, memberikan penjelasan kepada istri Abu Jahal. Jadi itulah yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Selama 23 tahun Rasulullah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak ayat-ayat tadi, berjumlah 6.666 ayat, 114 surat, 30. Jangan pula dek keruan lah ngagi nyanyian, bait nyanyian keruan kan, bait-bait lain keruan, hanya ngagi itu dek keruan. Agama apa khabar? Islam. Ngapa Nabi tu sangka dilahirkan di tahun kambing? Ngapa dia tahun gajah? Lu dia tahu kamu menyebutkannya kan? Maka harus keruan. Berapa jumlah? 314 surat, kemudian 6.666, kemudian yaitu 30
juz. 30 juz. Nah, Al-Quran ini ya, kalau dulu Bapak Ibu hadirin sekalian, Al-Quran ini satu turun ditulis diapalkan lagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ini dia dalam bentuk buku ini dia zaman Nabi dulu. Satu turun disampaikan apal, satu turun disampaikan apal. Maka kita kalau nak menaululu itu tuh pacak kita ngapal Quran menaulu itu. Contoh kalau kamu galak ngamalkannya, surat Yasin itu berapa mang? 83. Kalau sehari apal sikok berarti 83 hari ngapalkannya itu. Aku yakin apal gala di sini. Apalkah saja Yasin, udah menjadilah. Pagi wal Qur'anil Hakim. Berarti ama 83. Berapa itu? 2 bulan setengah apal itu kan? Nyala deh. Hanya ini nyala penyakit malas tadi itu tadi kan. Penyakit malas. Kalau galak ngapalkannya Bu Yasin tuh apal nge kamu, dia tahu kamu. Apal gala kamu, asa gala. Sikok baik sagi atau setak baik kan? Hanya Yasin dia tahu di bawah setak. Setak baik paca. Jadi 83 hari apal kamu di dagi. Lah mulai satu maci Yasin. Untal ka lapal kan? Untal ka kan? Itu dia action kita pak katanya kan. Lapal 83 hari ngapalkannya je. Itu kan. Nah, kembali ke tadi. Jadi Al-Quran itu tadi dia dalam bentuk yang dibukukan seperti ini. Satu turun diapalkan, ditulis di kulit, ditulis di tangkai-tangkai kerma dan lain sebagainya. Maka setelah Rasulullah SAW meninggal, maka para hafiz Quran itu banyak mati dikarenakan berjihad, yaitu memerangi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu diturunkanlah yaitu Khalifah Khulafaur Rasyidin. Itulah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin tadi, di antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi kita seriuskan, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 4 sahabat ini ya yang mewarisi dari semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tini dia dikecek kaji mau bid'ah dikit-dikit bid'ah kecil gala tekebedok lagi dia kena lagi. Maka keruan sejarah Al-Quran tu dia Al-Quran tu di buku kalau ini. Jadi amal Al-Quran tu bid'ah mang. Jadi dia tahu kita melajarinya itu kan. Nah, setelah zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tadi banyak sahabat yang meninggal dunia, lalu yaitu Umar bin Khattab menyampaikan kepada khalifah, wahai khalifah Amiril Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau mak mana tini kita buku kabae. Dialog kita buku kabae tini. Dia perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, kalau tini dibukuka para hafiz Quran itu meninggal dunia, sapu lagi dia kata wagi jema di bawah kita nih mempelajari Al-Quran tersebut. Maka sehingga ketika dialog itu mengambil kesimpulan sehingga dibukukanlah Al-Quran itu, diadakan sayembara. Dia jong ngambil sapu nek nemu di kerma, nemu di tulisan kulit-kulit kulit binatang, ada nek di tulang dikumpulkan, kemudian dia ambil tukang tulis si alapnya, aku lupa namanya, kemudian ditulis dibukukanlah, itulah menjadi dia 30 juz ini dalam bentuk buku. Dan waktu itu belum dia bertanda-tanda Al-Quran ini. Dia tandanya nek melelingkok ibaratnya alif, ba, dia tandanya bertitik bawah, ta, dia titik 2, belum dia itu ada dokumennya, ada serempak ngagaku kalau kita boleh rezeki. Serempak kalau kita sedusan ni berangkat, sepi ka dusun ni. Berangkat kita sambil umroh sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi di buku kat itu tadi lom dia dalam bentuk itu Bu. Bekho titik siko lom dia. Nah, maka di zaman lagi di bawah dari Khulafaur Rasyidin itu katanya ini Al-Quran ini adalah Al-Quran terlalu pintar buat para sahabat. Kalau kita di bawah kita ni kele dek ka keruan lagi lo mana tini je membacanya tini katanya. Maka dengan atas rujukan kerjasama tadi dibentuklah dinjo titik ba dinjo titik ta dinjo titik sa dinjo titik 3. Itu. Nah, setelah di zaman
zaman yaitu tabi'in katanya tini dek pula tahu tini katanya mu dek bertanda tini je memelajarinya di bawah kita ni kele ama dek bertanda dek tahu tini sehingga dibuatlah tanda alif di pucuk ada tanda a misalnya alif ada tidak di bawah i alif ada pucuk ada tanda o jadi a i oh sampai lah pacak disabduka tandanya ada tanda sabdu ada tanda mati nyela mim roda semar tada serta ba inda sebab mar taba lah pacak nyabdu itu kan sadepan susu itu jadi itulah. Nah setelah itu diciptakan kemudian masih keadaannya kurang lagi karena manusia ini sudah banyak bersuku-suku berbangsa-bangsa lidah lain gala ada jema Jawa ada jema Padang ada jema Oki maka tini bacaan sama maka diciptakanlah oleh Syekh Khalil Al-Faraidi dan kemudian ada lagi Abul Aswad Ad-Duali diciptakanlah sebuah buku yang bernama At-Tajwid fi Qiraatil Quran belajar tajwid termasuk belajar lagu pula mangke sama bacaan hanya lagilah diciptakan tajwid lagi masih gigi apa lidah kita ni keras sesuai kendak kita masing-masing kini elah jema Jawa tu Al-Fatihah Al-Fatihah itu kan alhamdulillahirabbil alamin. Aisyah tu ngaisa dingecekannya ngaisa itu kan ni kita dia berbentuk ucapan kita nyala ucapan lulak berjong karena kita neman berjong zaman itu wa ola eka homol moh tadoon itu gitu kan itu cuma kita nanti kan itu ciri khas jema kita ni kan bima awak bima tadi gitu harokat itu mah entah apa lena buat dang buat roti kan bima panjang mana kuntum tak malon jema kita ni itu kan nah kalau jema tadi Al-Fatihah dia kan udah itu kalau jema daerah apa namanya daerah Padang ayat ku baca tadi innal insana lirabbil lakanut kalau jema sana innal insana lirabbihi lakanui ubah ngai jema Padang dia tu kan dige kanut lakanui ubah ngai jema Padang dia tu kalau jema lintang gala baca pula ubah wadduha walaili iza sajo ma wadda rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula akhir lo itu amadi diciptakan at-tajwid fi qiraatil Quran maka adalah namanya kitab tadi belajar tajwid. Udah belajar tajwid, lo mana lagu tu mang kata susun? Ada namanya lagu bayati, ada lagu nahwan, ada lagu jarka. Kalau jema dan sedekah, dia membaca yaitu lagu ras. Dia membaca surat Ar-Rum. Jangan lagu sedih, jangan lagu nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau jema sedekah. Kalau jema dia apa namanya jema meninggal kelayuan, dia lagu nahwan. Allazina iza asabathum musibah. Sedih. Mangke masuk itu tadi, mangke jema itu tadi merenungkan, disedih kaki, lolok sembilu dalam air, diunduk sakit, ditarik sakit pula itu kan. Lolok kita merantau ke Jawa, 4 kali telah merantau pada antara Merak ngari Bakawani, pas di tengah-tengah asana balik asadide, asana balik asadide. Itu kan. Jadi dijawab qalu inna
Ngulang lagi ditutup dengan bayati asana bale asedide. Asana bale asedide kan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Maka begilekannya ini tadi sambil membata ikan tadi kan. Membata burung timbakan tadi. Wa ulaika humul muhtadun. Maka dia ditutup sadaqallahul azim. Hanya di kita tuh sebenarnya merdu eka homol muhtadon. Lah nyelat itu kan, lagu bayati itu kan. Cuman bata anisan di nenek dulu itu. Lah nyelat itu tuh kan. Lah nyelat itu. Nah, itulah Ibu Bapak hadirin sekilas. Jadi perjalanan Al-Quran tadi lo itu dia sampai sempurna. Maka jangan benar kalau kamu bertemu ngari jemu dikit-dikit bid'ah, dek dia nyelaku cerita tadi. Ada jemu pada kami empai belajar tu lah, empai nangkap, tak pun empai nangkap. Oi katanya dek kena kamu membaca Quran di kuburan, dek kena katanya bid'ah. Oh, aji kehebat mama ini kan baca Quran dia kena. Ku tanya kali ku mang terkesak abang danya dia tahu jawab. Kalau kabar aji ku benar kata kabar dia boleh baca Quran di kuburan tu Al-Fatihah tu Quran bukan. Woi Quran katanya. Bismillah tu Quran bukan. Udah itu Rabbana atina Quran bukan. Ayat kursi Quran bukan. Nah itu. Jadi kalau kamu bertemu itu maksud aku dengan anak-anak dengan punah-punahan kita, kalau ada jemenanya berkah ajaran-ajaran yang model baik itu, omongkah jangan mudah percaya segala dek kena tu. Nah itu ya. Gitu isan ini nih ngelajarkannya lah benar gitu tuh kan. Nah kita ambil kesimpulan. Jadi tua punian kesimpulannya kita dalam peringatan nuzul Quran pada malam hari ini ya. Yang pertama adalah omongkan anak cucu kita bahwasanya kitab suci Al-Quran tadi jumlah enggan itu Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala dan setelah itu tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian Nabi itulah pula Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad itu adalah penutup dari segala nabi dan beliau adalah penghulu dari segala nabi. Kalau ada nabi baru palsu. Oleh ada. Ya ceritakan dulu kan Sutarmin. Ada ngani ngenat muta. Ada pula Usman Roy mualaf masuk Islam. Mu'alaf masuk Islam, empai masuk Islam, lah bertingkah pula. Nak ngubah bacakan sembahyang, bacakan bahasa Indonesia. Bahasa kendak kita saja. Allah Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu aku tidak kira-kira. Kalau dia itu tuh payah. Lantak pula ngagi jema kita. Allah besar benar. Lantak lagi pula ngagi cuma apa padang tadi Allah nan gadang. Dek tahu laju nyatukannya awak Islam itu rahmatan lil alamin menyatukan semuanya. Allahu akbar. Dek tahu lagi ngubah itu tadi entah aja memedan Allah besar kan. Ngecol itu kan. Dia tahu ngubah barang itu. Nah ya jadi itu yang pertama. Omong kange enak, omong kange cucung. Jangan lagi kalau ada nabi, kalau ada anu timbul itu nabi palsu dan kitab suci. Nah ini sayangnya memang laku benar di kita di Indonesia nih kan. Banyak laku kita. Ada nabi laku. Ada kitab suci laku. Ya, jadi maksud aku jangan sampai anak keturunan kita jadi korban. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci Al-Quran ini mulai malam ini harus kita belajar bahwa bukti cinta kita kepada Rasulullah kita harus membaca Quran. Jangan lagi lo gapat ku keceka aku anggau.
ngaku cinta tetapi tidak ada bukti. Umur sengenya budak pada kami itu banyak budak umur 50 tahun dia tahu ngaji. Nyanyi kata pajak. Budak umur 50 tahun. Budak tu dia tahu ngaji. 50 tahun dia tahu ngaji. Ngalip sebatang lagi dia tahu kan. Banyak asing sembayang mayit lagi dia terti kan. Sembayang mayit dia sujud. Sembayang mayit sujud. Ngapu sangka sekala sujud tu. Oh di mak pula penghormatan terakhir. Lautan mati ni di mak pula. Dia tak malu tadi kan. Jadi jangan sampai ya. Jangan sampai. Jadi mulai malam ini, Ustaz, mana aku ni lah tu empai belajar ngaji. Dek kang apa kita empai belajar ngaji? Dek kang apa empok lah tu? Banyak iga cuma belajar dengan aku lah balik umroh kapo dia ngomong dengan aku kan. Ngapa katanya? Aku kata di mak balik umroh dia tahu ngaji. Dia tahu ngaji. Karena banyak jemaah umroh tu satu di samping dia dia udah melaksanakan ibadah, nunggu waktu dia ke solat lagi, dia baca Quran. Aku terjegu katanya. Tu apa aku baca katanya kan. Dia penggawian Al-Quran belamburan itu kan. Itu. Jadi banyak ni miris-miris main lagi. Aku apa diundang ngaji tu, diundang ngaji hanya di dekat kucing kepada-pada. Apa diundang ngaji tu, ngaji waktu sedekah tu sibuk jema, kadang-kadang Al-Quran di tepeka, dek berdia, bercakap ngambil ke masjid. Ini meleset pula. Nak sembahyang ke rumah jema numpang pula awak Islam, bercakap pula ngetelkom, bercakap pula ngarianu, seperangkat alat solat tadi dibajik ke dalam gerobok kata teguh gede keluar kat itu riayu itulah. Seperangkat gaya benar, seperangkat alat solat disimpan kata teguh nan dekat itu dia kelas sembahyang gitu kan. Itu. Nah jadi harus baca ngaji. Kalau lah baca ngaji, mulailah kita belajar artinya, memahaminya di guru ka. Kalau nek jemagi muda, nek muda-muda, nek muda-muda berbujangan, nek masih sekolah belajar pula tafsir, belajar pula nahwu sorof, terus belajar cakari gandeng hadis. Maka sempurnalah kita mempelajari sebuah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu memahami kitab suci Al-Quran tersebut, maka itulah yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita kang ngelos. Dia kang ngelos gitu kan. Kata Al-Quran haram. Kata Al-Quran tadi halal. Karena di depan ngikuti Al-Quran. Ini Al-Quran kata ngomong ke haram, kita ngomong ke remang. Nyela lolo kiai. Oi kiai, aku ni menang judi. Astagfirullahalazim. Cuman kiai aku kesini tujuan nak beragi dengan kamu. Kada aku nak kitab siku. Aku buka dan. Halal ini. Jangan sampai itu kan. Artinya ini dimainkan kitab ni. Kebila denjo halal, kebila haram itu ya. Nah kemudian yang kedua, jadilah 3 kan. Yang kedua bahwasanya pembuktian cinta kita kepada baginda Rasulullah, selain kita sudah mengerti, maka Al-Quran ini akan menjadi penyejuk, akan menjadi obat dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Al-Quran itu di waktu musibah, kita keruan di mana ayat, di waktu kita menikah, keruan di mana dalil dan dasar hukum. Kalau kita tahlilan, keruan dasar hukum. Tahlilan di mana dasar hukum? Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambin wal mu'minina wal mu'minat. Katakan tiada Tuhan selain Allah dan memohon ampunlah untuk dirimu, untuk muslimin dan muslimat. Artinya apa? Doa kajemu tu kata ilu. Maka banyak jemu dindak doa lagi. Dah aku nak berdoa. Ngapa sangka kabar dia berdoa lagi? Tu apa ni tahun belakang lagi belum dikabulkan. Berat ini kan. Dia tidak lagi berdoa kan. Berdoa lalu ya Allah minta rezeki dikit jadilah. Dia boleh itu. Jadi kalaulah keruan Quran tadi kita letak dalil-dalil hukum-hukum, maka kita berakidah tu mantap. Satu kita berakidah tu mantap, dia mudah goyah. Satu nganeng cerita jemali ini nah dasar buka kabar. Ini Quran dia kabar. Baca kita bergedang. Ada empai di pangkaj mereka. Entah menurut saya aku di perkeluan ini.
Sama baik, sami mawon. Aturannya satu titik dek ruang tadi, bu, kicik ka ngagi sapu nek ruang, tu mana tini? Dasar hukum mana dia? Pacak bercerita gitu kan? Itu. Jadi Al-Quran itu kita pahami benar-benarnya. Minimal induk. Kalau kita nak ngapal katok 6.666 ayat tu, aku lagi dihafal, pacak gundol lagi lom hafal. Berbulu lagi pala lom kapal. Makanya kita arahkan anak-anak kita ni didahulukan, diperkenalkan agama, mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Kalau anak-anak kita ni kita arahkan mendahulukan kepentingan dunia, maka banyak tulah terjadi akhirnya. Jangankah kita pening palak dua belaki bini, anak dua pening palak, jema berdusun pening palak li anak kita. Banyak dia terjadi tu. Banyak, maka lah ada lom ku ceritakan dia anak je tiga seng pacak nari lah dem lom. Ama lau dem di dekat ku cerita lagi. Oh, nek dulu tu tentang ayam Ayam masih teringat. Oh, ayam panggang, ayam bakar nek dulu. Ini anak jema, Bu. Anak jema ni kata Injil, makanya anak jangan pilih kasih. Seragi saja itu. Ini dia banyak kadang-kadang anak nek berpangkat di lain ka. Nek dia nunggui dewek awan dia itulah yang ngurusi dewek di lain ka. Nek sanggup basuh tahi segalanya ka apa tu disingkir ka. Jangan. Sama ka gala. Sama kagala. Ada di membeda-bedakan. Anak nek tua dewe akhirnya ngai guru. Ini katanya, Bu, katanya anak kamu ni alang kapacak nari melelentek lo kehengge ni am. Jadi am kapacak Bu ini di kursus ka mang kapacak dini keleng menjadi juara internasional. Kata anak udah pula mak nak kursus bayarannya mahal. Udah mendamlah dengar. Ada ini tianteng ngagi anu, jual ini yang dengar dulu. Jual ka? Pokok dengar taunya nari maka terkenal. Nek nomor 2 nak kursus organ ngagi bergitar. Organ ngagi bergitar bernyanyi sengenya ditunda ka pula. Bayarannya selama 4 bulan bahkan 6 bulan, pemasukan 300, tiap bulan 200 dibayari saja. Sedangkan anak nek nomor 3 ngaji bayaran 10.000 sampai 15.000, 4 bulan belum bayaran. Bukan jam sini hanya aku tu. Ama jam sini dia kan. Sengenya baliklah anak tadi ngomong ngendong bapak mak, aku lah ngaji lah nunggak 3 bulan mak, maluan pula ngari wak tu. Dia nak ngudut, dia nak makan mak. Tu apa jawab ndong bapak kaba kalau masalah urusan agama, urusan ngaji-mengaji, omong kange ustaz kaba tu jangan nanya-nanya bayaran, ikhlas lillahi ta'ala. Makanya ustaz banyak kuhus. Di sini bungo dia ustaz. Ya sallallahu ala. Terus. Sallallahu wasallam. Man terus kah dia tanya? Dia tanya muka kamu dem. Oh. Kontrak ni selesai dia pula kan. Ada katanya panjangi ke kalau nambah amplok di dia nak tambah je pun. Aku di dem nak selama aku ceramah ni aku dia pernah aku merupai amplok tu. Oh itu. Nah jadi dia ni tadi kan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya kau sekali ustaz. Nah.
Maka ringkas cerita ibu bapa hadirin sekalian, anak nomor pertama ni paca nari ni tadilah selesai, ni paca nyanyi lah selesai pula, lah paca nian adalah jema di dusun, sedekahlah jema di dusun tadi, sedekah nunak kana, ditampil kala anak ini tadi, yaitu dengan tarian kungkum pagar pengantin. Kardus. Memain senginya peneng lah bisa anda dasing terpaksa. Nah rumah nyima tadi. Kalau dia di tepi kardus ni tadi, rupanya endong bapang ni tadi, belum dia di sana, endong masih dia ye di pancok dan nyabun. Oh cepatlah kaba anak kaba tu lah tampil nari. Ada ngapu di depan tahu aku? Pejabat lah datang main lagi. Cepatlah kaba tu. Sengaja cenila teplanting sanggolan pacul. Gopong enak anu tadi. Rupanya lah kelatak lepai ni itu tadi lah kemewah ini kan. Lalu lo kelambit saja kan. Nah ditanyakannya ngajem sebelah BBK anak siapa lah itu kata pacar anakku itu kaba. Bangga kan? Tanyakannya bapang dulu itu anak siapa itu? Anakku itu kaba. Itu. Satu dia menari kardus lah penuh, oi bangga nian. Bangga nian. Nah, nyelalah anak ini nomor 2 ni tadi, nomor 3 ni tadi ni pacar ngaji walaupun dia bayaran tadi ngaji dia kan. Dia jong ngaji, dia jong tampil pembukaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya lagi jemene tadi kan, anak siapa itu? Anak bapang. Dinda ngakuinya dia tadi kan, anak bapang. Ditanya gini pula bapang anak siapa itu? Anak ndung itu katanya. Dinda pula ngakuinya. Padahal orang yang tidak punya anak memohon kepada Allah mendengar dia bisa mengaji tadi, ya Allah katanya, turunkan ya Allah hidayahmu, berikan kepercayaan kepadaku ya Allah, berikan aku keturunan, aku ndak anak ndek lo itulah. Jema lain bangga dia dide. Ini nak meleset ni tadi kan. Sehingga satu dia mengaji, dia balik anak tadi kan minggir dia nak dia penghargaan itu. Nah singkat cerita ndong ni tadi nek tegalau cinta dengan dunia, tegalau sayang ngake anak urusan dunia ni tadi demam sangat. Demam sangat dia gaduh sebulan ditunggu, dia gaduh 2 bulan ditunggu dia sampailah terakhir dia masuklah pada tahap sakaratil maut. Keruan sakaratil maut, Bo. Lemong. Udah. Wah, dia ada itu yakin aku kan. Menemani ke makan lemang, jemaah pada kami itu ada sejarah kan. Sembayang dia tahu lagi rokok, lemang sebatang. Jika dia tahu lagi rokok, lah telu jika mana itu jika. Laju berubat ngaku burut dia. Ayo jika balik ngaku ke bakot mai itu kan. Tapi belum sebatang gelantak, telu kos dia. Ya. Nah, kembali kepada tadi, dikit lagi ya. Gila dikit lagi. Nah, anak ini tadi, ya. Jadi ini tadi kena sakar. Kira-kira nek mana nih pacak bantunya Mang Irwan? Nomor berapa anak tadi? Anak nomor 3. Nah, diutamakanlah ngaji anak tuh. Jadi anak nomor 3 nih pacak. Nah, rupanya ibu bapak hadirin sekalian, ketika beban sakaratil maut nih tadi datang bapang pantaulah endong nih tadi topu tuh disertian buyo. Keruan ngebuyo. Desertian saya kan pantau kadai, tolong kadai mama nendong dengan lalu lipas tutos nih kan, lalu cacing kepanasan tadi kan. Nah halahulu halahele sangnya berputar sana belegas ini lade keruan lagi gumbak semua ini tadi kan, halah berminggu-minggu tahala-hala. Lom putus-putus nyawa itu tadi. Saat dipantau anak ini pertama tadi bu, sehingga masuklah dia tadi makai baju tarian, mata HP pula. Kanggual lagu yaitu tari gending Sriwijaya. Sampaikannya ngake Uma untuk meringankan beban sakaratul maut Uma, katanya aku akan membawakan sebuah tarian kesayangan Uma. Tarian apa? Tarian gending Sriwijaya. Teng. Dalam kemewah endong ada tambah.
tambah saja pelo tambah nyambung lah jagung sengenya marahlah bapang ni basen dong kaba ni kamati di dia nak tarian katanya lah umak dulu katanya anjam menang ada kisah katanya usirlah anaknya pertama tadi pantau anaknya nomor 2 tadi ni kursus gitar nyanyi ni tadi satu pantau masuk tolong kalian dong kaba tu mana aku nunggunya lama bagi gila malam-malam aku kalau dia nak terhibur juga katanya masuklah anaknya nomor 2 kursus tadi mbata itar satu mbata itar tadi baiklah umak kalau tadi dengan tarian tidak bisa meringankan beban sakaratul maut umak maka aku akan membawakan sebuah lagu kesayangan umak aningnya ngebapang lagu apa itu malam terakhir sengenya marah pula sengenya bapang ini tadi kaba ni ku tangani kelendong kaba lum tentu mati kaba lendawai malam terakhir itu kan nah sengenya masuklah anak enek paca ngaji paca di bantunya kalau ni paca ngaji ni tadi paca di dia bu paca masuklah dia mak katanya ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh guru ngajiku mak kalau jema kena beban sakaratul maut itu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nah surat Yasin pergi nak luman kena pergi ayat mana kena pergi ketika kita membaca Al-Quran maka Allah akan menurunkan rahmat maka mudah-mudahan umak nganengkah aku membaca Quran ini Allah turunkan rahmat Allah gaduka penyakit umat Allah ringankan beban sakaratil maut. Makanya kalau ada jemaah dia dalam keadaan sekarat itu baca Quran, dituntun baca la ilaha illallah dan lain sebagainya. Karena dia dalam keadaan ketakutan. Hanya jangan kebanyakan lo jadi di ibadah kami bukan jemaah sini. Kebila ndong dulu ngidupi dia masih kecil, dia demam, tahan gemas-gemas garam digenggam. Bandu habis tahan amu pacak di rumah sakit tadi nak bandu habis gila tukarkan nyawa ndong ni tukarkan nyawa bapang ni ia penting khabar sehat nak katanya kan hanya tu apa yang terjadi satu dia besar jadi jema sukses ndong demam lah dia tahu pergi bergerak luman kena lah dalam keadaan terkelepai mantaulah jema sedusun palangai kamu ada sana dusun laman aku minta oi baca surat Yasin tolong pimpinnya doakan ni ndong ko ni mak cepat laju wah jangan berdoa itu mangke cepat laju mangke cepat gaduh alangkan pun mangke cepat laju oi meleset itu mangke cepat gaduh nah tu apa yang dibaca anak tadi udah diwudukannya mak aningi aku akan baca sambil berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim jalankan itu kan sampai salamun qaulam mir rabbir rahim karena anak mengerti itu apa tujuan bacaan salamun qaulam mir rabbir rahim maka dia mandak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah ini umatku ya Allah umatku ni dalam keadaan beban sakaratil maut berat ya Allah maka aku anaknya ya Allah memohon kepadamu ampuni segala dosa-dosa orang tuaku yang terlalu cinta kepada dunia ini maafkan segala hilaf salahnya ringankan beban sakaratil maut umatku ini lemak dia kamu satu nyanyi deh surga yang kau janjikan mak aneh kau aku nyanyi neraka yang kau berikan dia kalau kol itu kan kemudian salamun qaulam mir rabbir rahim berdoa ya Allah aku mohon ya Allah dengan amal ibadah segala-gala ambillah gala amal ibadahku ni ya Allah ampuni segala dosa-dosa umatku ini ya Allah sampai terakhir innama amru iza arada say'an ayyakula lahu kun wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi tur sengenya ndong lo mate habis ni amen dong belum habis belum
Jadi endong ini tadi, latur jaun tadi rupanya dalam keadaan tenang, Bu. Tenang dia, alhamdulillah. Mak mana mak katanya? Alhamdulillah nak dingin, tenang, lemah. Aku diajak ngobrol nyambung katanya. Itulah kata dalam hati anak. Cuka mau dulu bayaran mak. Ama bayaran di sekolah ke aku katanya mak ini katanya kan lebih merdua giso ke mak katanya. Dalam hatinya ya kan, mak mana mak lanjut katanya kan, karena anak mengerti dan belajar bacanya ayat yang lain yang berkenaan dengan yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Tuh apa dibacanya? Bacanya 33 ayat yaitu surat Al-Muluk. Hafal Bu? Hah? Apal ya ken aku karena kamu kapan ngaji. Ya ken aku kan begage kamu kalau apalan lomba tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Ghafur. Lah sampai terakhir rupanya endong ini tadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khotimah diusap endong ini tadi, didoakannya Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha, udem doakannya, urusinya tepikannya, tangannya disusuna. Kemudian yang memandikan, memandu anak inilah, mengimami anak inilah, ngantat ke kuburan anak inilah, sampai ke kuburan jemulah balik galu. Anak ini tadi belum balik. Kenapa? Dia nak berdoa untuk orang tuanya terakhir kali. Kecainya nisana baru nih. Ya Allah, pada hari ini aku berjanji kepada orang tuaku ketika orang tua sudah pulang semuanya. Aku memohon kepadamu ya Allah, bahwa sebentar lagi orang tuaku ini akan didatangi dengan munkar dan nakir, akan diinterogasi dengan pertanyaan. Maka oleh sebab itu ya Allah, aku mohon ya Allah, lancarkanlah umatku nih menjawab pertanyaan malaikat munkar dan kata malaikat di bawah, Ustaz anak dia pucuk tu. Dia nak nemani ke? Dia nak nemani ke kita nanyanya kan? Ya? Ustaz tu kan? Percaya dia bu, kamu doa anak yang soleh itu cepat terkabul. Percaya dia. Kalau doa laki masih cepat, hanya tidak secepat itu. Kalau doa anak itu ibu bapak hadirin sekalian, lemah melek dia lah sampai. Itu masih boleh cepat empok laki tadi sampai dia. Nah, jadi ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, inilah anak yang dicetak menjadi anak yang soleh dan soleha. Silakan kita menyekolahkan anak kita pada jurusan umum. Nah, S2, S3, S3 campur cincau kapo pergi. Campur pempek pergi. Dek kang apa? Mereka baca nari juara akhirat, bukan juara dunia saja. Sekolah kalah. Akan tetapi ingatkan bahwa yang terpenting itu yang akan menjadi lisannya basah mengantarkan kita dalam doa-doa yang tulus dan ikhlas. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngantat ka kita bukan dia satu kita mati lah bebenjeng dia ngebande. Jemu pada kami itu tuh kebun stekan belakang dusun engkau katanya itu nih. Aku anak tua. Enggak apa, bungsu jadilah kawan pinggir selangis. Ya. Jadi sekarang nasi kok age terakhir aku kalau sebenarnya dia balik di sini kan. Cuman pantuna alangkah segot jalan kaya nak berjalan akap bulan, alangkah sedot aku balik nak temalam maluan. Enggak lah aku temalam hanya maluan. Nah, yang terakhir ibu bapak hadirin sekalian, bahwasanya bulan Ramadan ini kita dapat mengambil keberkahan. Ngapa Nabi itu saja berdoa di awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan.
Jadi itu apa kata Rasulullah? Ya Allah, berkahi aku bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sa'ban, sampaikan usiaku pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kalau Nabi saja berdoa itu, kita dek berdoa, alangkah maluan kita. Nabi itulah dijamin ahli surga. Nabi itu dek dia lagi surga, apa namanya? Dek dia manusia-manusia lain. Nabi-nabi terdahulu mendahului untuk masuk ke dalam surga, terkecuali Nabi Muhammad SAW dan umat. Akan tetapi mengapa Nabi ini masih berdoa itu? Padahal dia nak berdoa itu lagi mati udah lah surga lah itu. Lah maksum terhindar dari dosa. Maka kita kadang-kadang dek khawatir. Sedangkan kita al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Kita ada di daerah khawatir, Pak. Badan kami itu banyak pajam jemu dek kronago. Belum puasa tadi ada nek pajam mati, ada pula nek dia ngurusi ndong bapa nge baitulah pula. Ndong entunya ngurusin entunya kata ilo dene tadi kan. Entunya nek lanang tadi buta, nek betina stroke. Yang seharusnya menurut akal dan pikiran kita, nek dulu mati tadi nek demam, maka ini mati lah nantunya tadi gara-gara nyabun kena sentrum. Mati ni yang itu kan. Ada lagi nek balik di kebun dia payah-payah balik di kebun sengak-sengak dikit laju. Ada pula nek je medang mancing terjegu bermalam-malam bagi-hari umban rukuk mati. Serius aku tu. Jadi mati tu itulah. Nah jadi kita nak takut Nabi saja merasakan. Artinya alangkah hebat keberkahan dalam bulan Ramadan ini. Maka Allah janjikan pada bulan Ramadan ini, yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan sehingga tidak terhingga pahala itu. Dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 700, dari 700 sehingga tidak terhingga. Dek teriken lagi, karena pahala puasa adalah untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Maka oleh sebab itu puasa itu akan mencetak kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadiah kalau kita melaksanakan puasa ini baik, hadiah dia lain kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, dan gelar itu tidak lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan pangkat dan jabatan, bukan rumah bertingkat, bukan pula mobil 4, bukan pula jemaah berbini 4. Tetapi yang dimuliakan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa, hasil daripada melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita laksanakan menahan nafsu selama sebulan penuh ini hendaknya kita jaga luar biasa. Ngapa isan di pagian kita tetatai, isan di imsak tetatai sampai kita ke maghrib, sampai isya sampai maghrib kita tetatai kan? Ngapa? Karena kita ingin mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Ustaz, mana kamu tahu Ustaz? Lapar dia, lapar. Aku depan anakku, mana katanya bi kah? Lapar dia, biasa bah. Dia dimak tancar sia kan. Awak itu jam 2 tu, boy dang sekarang tu jam 2 tu. Ngina ke belakang kan, satu ke belakang tekina tabung gas ndok aja ke semangka tu. Dia namanya tu kan. Katanya di salangan tu ngeluar lipas tu tadi kan, lipas tadi mandak pula ndok je kalau kerma tino. Macam satu dia ambil berjalan, ai ke lipas kata-kata tini kan. Masuk WC, masuk kamar mandi, tekina pula ngari sunlight. Ndok marjan je barangan. Kan. Asalan aku kuda bercibuk tu dia kan. Kunda kan. Masih bu lapar. Masih gupo. Maka itulah kebahagiaan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan itu memberikan sebuah contoh bahwasanya akan mendapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua yaitu ketika berjumpa meninggal dunia, berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang meninggal itu dicontohkan bahagia bukan sedih. Berbahagia untuk menemukan bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Dicontohkannya pada
waktu kita berbuka, sengaja 5 menit lagi tu kolo kele bagaimana aja. Kalambat ini kalambat ini kan. Itu kan saking bahagia kini anak-anakku apa dia kebilang tak kolo kele. Satu boga. Kena itu sengaja terplanteng kalau sengaja kersi ini tadi kan. Itu kan. Nah, itulah contoh kalau kita nanti diharapkan dengan nilai takwa tu kita mati tadi dia takut, senang, berbahagia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lo senang kita berbuka itulah. Ini dia nek mati takut, nek ditinggalkan dia tadi cacat takut. Tambah banyak tidak kan? Kan? Jadi harus bahagia dulu itu sebenarnya tadi. Karena orang meninggal dunia itu ibu bapa hadirin sekalian, makanya dia boleh ditaruh lama itu. Harus cepat-cepat diberangkatkan. Disejarahkan dalam kitab itu bahwasanya orang meninggal dunia itu kalau jema beriman ibu bapa hadirin sekalian, kalau jema beriman itu mulai didatangi kudai ada gambaran dia yang menakutkan yaitu sebelah kiri. Sep katanya, kelisi ibaratnya diancakan, ia ketakutan yang tu. Maka berpelo-pelo aja kan dia magale. Akan tetapi karena orang beriman memohon kepada Allah, ya Allah, aku rajin sembahyang, nuzul Quran aku datang, ngaji aku baca, sembahyang aku ngapa aku dijanjikan lu ini ya Allah. Maka secara cepat, secepat kilat sebelah kanan ngancakannya. Itulah yang disebut dengan innallazina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuhan berkata malaikat rahmat datang, engkau tidak usah takut, engkau tidak usah ragu, engkau akan diberikan surga yang berlimpah dengan kenikmatan yang luar biasa. Di sebelah kanan langsung ngancakannya, set katanya kan, langsung tersenyum ini tadi kan. Ada berbagai makan kenikmatan lakinaan gale lah dibuktikannya hakul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sengaja bidadari langawai dia kan. Kak Marwan cepala kan itu kan. Itu Pak RW pantau kan. Bertanya dengan malaikat, wahai malaikat, inikah untukku? Iya, kalau itu cepat cabut aku katanya. Itu. Makanya kalau jemaah beriman itu mati dalam keadaan husnul khotimah, tersenyum ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia tahu lagi mengucapkannya tetapi dalam hatinya beriman kepada Allah Subhanahu. Kalau nak mengucapkan la ilaha illallah tu dide akulah segang enak je mati, belum pernah aku nemukannya empai siko dubai rapat aku ngina di TV di Indosiar. Ada nek je mati mengucapkan la ilaha illallah, istri yang tersakiti. Judulnya. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, demikianlah pada acara malam hari ini. Aku galak lebih panjang lagi. Hanya kata kamu terus saja kamu tuh kan, tidak kan? Hanya kalau kamu ayo jokan katanya. Terus lagi, udah melo katanya ngundang itu kau ngapa sak kemuncang jembala tidur kalau jembala maka, ya muka sak kemuncang lo jual ubat. Aku galak Bu bercerita lebih panjang lagi. Kita sendagura malam ini. Inilah ya Bu, kita bahagia atau suka dia bahagia tuh. Suka nak berkumpul ini. Amat cengnya suka nyala je magal main HP tu. Deket-deket ngayau HP. Sengaja tidur ngayau HP. Tercengnya suka. Itu jangan nemani ke main HP tu. Apalagi melatu. Bahaya tu kan. Nah, demikianlah ibu bapak hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan maghfirah pada malam hari ini kepada kita hingga kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang dicintai Allah, la'allakum tattaqun. Inilah yang dapat semuanya yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita gegalanya menjadi contoh dari anak keturunan kita, dia menetapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seletop bawa cocok pada ketan ditanam tula, kutukop bukan dicukup karena batas waktu inilah. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau bapak nak umur panjang, jangan lupa berupuk nak kawin lagi. Setuju Bu? Kita berdoa. Doa langsung.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil